Kucing Totol versus rubah Fennec. Siapa yang lebih hebat? Kali ini kita akan membandingkan kucing terkecil dari keluarga Felidae dengan anjing terkecil dari keluarga Canidae, sehingga kita bisa tahu siapa yang lebih hebat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Kucing Totol atau Rusty Spotted Cat adalah kucing terkecil dari keluarga Felidae, bersaing dengan kucing berkaki hitam sebagai kucing terkecil yang masih ada. Kucing Totol punya tubuh dengan panjang di bawah 50 cm, tingginya di bawah 30 cm, dan beratnya antara 1 hingga 1,6 kg. Jika dibandingkan dengan harimau yang dikenal sebagai kucing terbesar, maka perbandingannya mencapai 1:200. Tidak heran jika kucing Totol dianggap sebagai kucing terkecil. Sementara rubah Fennec atau Fennec Fox adalah anggota kanin terkecil, masih bagian dari keluarga anjing. Jadi, walaupun mereka adalah rubah, tapi tetap dianggap sebagai spesies anjing terkecil. Rubah Fennec punya tubuh dengan panjang di bawah 50 cm, tingginya di bawah 30 cm, dan beratnya antara 1 hingga 1,9 kg. Jika dibandingkan dengan serigala yang dianggap sebagai kanin terbesar, maka perbandingannya mencapai 1:40. Meski terbilang sangat kecil, tapi ukurannya masih wajar jika dibandingkan dengan kerabatnya yang paling besar. Ukuran kucing Totol dan rubah Fennec ada di level yang seimbang, tapi rubah Fennec unggul tipis dengan bobot yang sedikit lebih berat. Jadi dalam perbandingan ini, rubah Fennec menang. Kucing Totol punya penampilan yang imut dengan motif yang indah. Mereka adalah hewan yang menarik perhatian manusia. Sementara rubah Fennec punya penampilan yang mirip seperti rubah Arktik, tapi dengan warna yang lebih kecoklatan. Telinganya lebar dan ekornya panjang dengan bulu yang lebat. Lalu, penampilan siapa yang lebih menarik? Kucing Totol punya penampilan yang lebih menarik. Mereka punya motif yang berwarna, mata besar yang indah, serta aura pemangsa yang tetap kuat meski dalam ukuran mini. Seperti kucing pada umumnya, kucing Totol memaksimalkan indera penglihatan, pendengaran, serta penciumannya dengan baik. Mereka bisa menemukan mangsa dari jarak jauh dengan bantuan inderanya. Senjata alaminya adalah cakar tajam di kaki, serta taring tajam di mulutnya. Cakaran dan gigitan jadi serangan utama mereka. Sementara rubah Fennec, mereka juga dibekali indera yang tajam pada penglihatan, penciuman, dan khususnya pendengaran. Senjata alaminya adalah taring di mulut, serta cakar di kaki yang biasa dipakai untuk menggali. Serangan utamanya adalah gigitan. Mereka jarang memakai cakarnya untuk bertarung atau memburu mangsa. Dalam perbandingan serangannya, kucing Totol unggul tipis, karena bisa memaksimalkan senjata alami yang mereka punya. Berapa kecepatan kucing terkecil di dunia itu? Apakah mereka secepat cheetah? Dari beberapa data yang ada, kecepatan kucing Totol diperkirakan ada di kisaran 50 hingga 70 km per jam. Entah berapa nilai pastinya, karena kecepatan mereka jarang diperhatikan dengan detail. Kucing ini lincah dan cepat, tapi bukan pelari jarak jauh. Mereka memaksimalkan kecepatannya saat menyergap. Sementara rubah Fennec punya kecepatan di kisaran 30 km per jam. Hewan ini terbilang lincah dan cepat, tapi kecepatan mereka memang terbatas. Dalam perbandingan kecepatannya, kucing Totol masih lebih cepat jika dibandingkan dengan rubah Fennec. Semua kucing punya kemampuan alami sebagai pemanjat, sementara keluarga anjing tidak bisa memanjat, kecuali beberapa spesies yang memang spesial, misalnya Grey Fox atau anjing rakun yang diketahui bisa memanjat pohon. Pergerakan kucing Totol di atas pohon memang stabil. Kelebihannya itu sangat membantu, entah ketika kabur dari bahaya di daratan atau saat memburu burung dan hewan arboreal lainnya. Jadi dalam perbandingan ini, kucing Totol menang telak. Apakah kucing Totol bisa berenang? Ya, mereka bisa berenang dengan baik, tapi jarang memasuki perairan. Kehidupan serta kondisi habitatnya menyebabkan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di daratan. Lalu bagaimana dengan kemampuan berenang rubah Fennec? Awalnya, mereka dikira tidak bisa berenang,
karena habitatnya yang ada di gurun pasir dan kemampuannya yang bisa bertahan hidup tanpa minum dalam waktu lama. Tapi dari fakta terbaru menunjukkan kemampuan mereka yang baik ketika memasuki perairan. Insting alaminya membuat mereka bisa berenang meski jarang memasuki perairan. Dalam perbandingan ini, hasilnya seimbang. Kedua hewan ini normalnya hidup sendiri, tapi rupa Fennec bisa hidup bersama dalam suatu kelompok kecil. Kehidupan sosial mereka jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kucing totol yang memang normalnya hidup soliter. Keduanya adalah pemangsa, tapi dengan ukurannya yang kecil, jenis mangsanya juga terbatas, menyesuaikan ukuran serta kemampuannya. Kucing totol biasanya memburu tikus, burung kecil, kadal, katak, hingga serangga. Menu makan yang memang sesuai dengan ukuran mereka yang kecil. Sementara rupa Fennec, jenis mangsanya tidak berbeda jauh. Mulai dari tikus, kadal, burung, serangga, telur, dan hewan kecil yang bisa mereka temui. Tapi, mereka juga punya menu makan yang tidak terbatas dari hewan lainnya. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja memakan buah, dedaunan, bahkan hingga akar tanaman. Rupa Fennec punya adaptasi yang baik, menu makannya lebih beragam dari kucing totol. Kucing totol hidup di wilayah dengan banyak pesaing berbahaya. Mereka harus menghadapi banyak musuh alami yang lebih besar dan lebih kuat, mulai dari harimau, macan tutul, serta kucing liar lainnya. Belum lagi beberapa jenis anjing liar, ular piton, kadal monitor, burung pemangsa, dan lain sebagainya. Mereka harus bersembunyi dengan baik demi bisa terhindar dari ancaman bahaya di sekitarnya. Musuh alaminya bukan lagi pesaing, tapi bahkan bisa jadi pemangsa baginya. Sementara rupa Fennec dengan kondisi habitat yang lebih terpencil, musuh alaminya jauh lebih sedikit. Pesaing rupa Fennec adalah burung pemangsa, jakal, hyena belang, dan beberapa pesaing yang bisa saja jadi pemangsanya. Dari persaingannya di alam liar, rupa Fennec terbilang lebih aman dengan sedikit pesaing yang ada di sekitarnya. Kucing totol sebenarnya hidup bebas di habitatnya, tapi sayangnya mereka mengalami tekanan karena ulah manusia yang mengambil dan merusak habitatnya. Belum lagi, perburuan yang dilakukan manusia juga mengancam eksistensi mereka. Saat ini, kucing totol mulai dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sama halnya seperti rupa Fennec, mereka juga jadi salah satu hewan peliharaan yang eksotis. Saat ini banyak orang yang memelihara rupa Fennec. Kedua hewan ini awalnya adalah hewan merdeka yang hidup bebas, tapi perlahan mereka jadi hewan yang harus hidup bersama manusia. Jika kamu disuruh memilih mana yang akan kamu pelihara, kucing totol atau rupa Fennec? Rupa Fennec tersebar di Afrika Utara, hidup di habitat yang gersang. Sementara kucing totol tersebar di sekitar India, mendiami hutan dengan pepohonan yang lebat. Keduanya tidak bisa bertemu, apalagi bertarung, karena jarak yang sangat jauh. Tapi, andai mereka harus bertarung, sepertinya pertarungan yang terjadi adalah duel satu lawan satu, pertarungan hewan kecil yang sama-sama lincah. Serangan yang berpotensi terjadi adalah gigitan. Mereka coba saling mengalahkan dengan gigitannya. Sementara kucing totol juga bisa melakukan serangan dengan cakarnya. Potensi kemenangan mereka sama besar, mengingat ukurannya yang tidak berbeda jauh dan kemampuan yang ada di level yang seimbang. Dari beberapa perbandingan yang ada, kucing totol unggul dari penampilannya, serangannya yang lebih bervariasi, kecepatannya yang lebih tinggi, dan kemampuan memanjatnya. Sementara rupa Fennec unggul dari ukurannya yang sedikit lebih besar, kehidupan sosial yang lebih baik, jenis makanan yang lebih beragam, dan persaingan yang lebih minim. Jadi hasil akhirnya seimbang, masing-masing punya keunggulannya sendiri. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.